Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana 'ala 'abdihi hudan wa nuran liyakuna lil 'alamin nadhiran wa shifaa'an lima fi sudur wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna wa sifatul 'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda wa rasulul mujtaba. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah yang pada pekan kemarin kita sudah membahas mengenai peristiwa hadisul ifki. Peristiwa yang terjadi pada tahun kelima Hijriah ini benar-benar telah membuat Rasulullah SAW merasakan satu beban yang sangat berat. Sebab peristiwa ini adalah hal yang berkaitan dengan keluarga beliau, hal yang berkaitan dengan istri beliau sendiri, yaitu fitnah terhadap Aisyah yang dikabarkan telah melakukan perselingkuhan dengan seorang pemuda yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tiba di kota Madinah, desas-desus itu sudah mulai berkembang di tengah-tengah masyarakat Madinah dan diawali oleh seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Berita ini terus berkembang dan terus berkembang. Tetapi pada awalnya Aisyah tidak mengetahui tentang isu yang telah banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat Madinah pada waktu itu, karena setibanya Aisyah di Madinah, beliau jatuh sakit selama beberapa hari, sehingga beliau tidak bisa mengakses informasi-informasi yang ada di luar, karena beliau selalu berada di dalam kamarnya. Sampai satu ketika kondisinya mulai membaik, beliau keluar karena ingin buang hajat, ditemani oleh ibunda dari Mistah bin Athatha. Sebetulnya Mistah ini masih memiliki kekerabatan dengan keluarga Aisyah, dengan keluarga Abu Bakar. Ibunda Mistah ini menemani Aisyah radhiyallahu anha karena memang kondisinya belum pulih. Tetapi tiba-tiba saja ibunda Mistah ini tersandung batu, dan refleks dia mengatakan, celakalah Mistah. Padahal Mistah adalah anaknya sendiri. Celakalah Mistah. Ini apa dalam bahasa kita ini? Kalau refleks tiba-tiba latahnya ibunda Mistah ini mengatakan celakalah Mistah. Aisyah kaget, mengapa Anda mengatakan begitu? Bukankah Mistah anakmu sendiri? Nah, barulah kemudian ibunda Mistah ini menceritakan, tidakkah Anda mendengar wahai Aisyah, sesungguhnya telah beredar cerita tentangmu. Ya. Maka diceritakanlah garis besarnya oleh ibunda Mistah ini, dan Mistah itu termasuk salah seorang yang ikut menyebarkan berita bohong ini. Mistah bin Athatha ini termasuk orang yang ikut menyebarkan berita bohong ini. Maka Aisyah sungguh kaget. Setelah itu beliau pulang ke rumahnya dan bertanya kepada ibunya. Maka kemudian ibunya baru menceritakan secara lebih detail tentang kabar yang hari-hari itu begitu sangat gencar diperbincangkan oleh masyarakat Madinah. Maka Aisyah bertambah sakit. Sakitnya bertambah parah. Dan memang Aisyah sebelumnya sudah ada satu perasaan yang tidak biasa ya ketika melihat Rasulullah SAW bersikap kepada dirinya. Ketika Aisyah sakit, Rasulullah SAW tidak seperti biasanya.
Di hari-hari yang lain ketika Aisyah sakit, Rasulullah SAW selalu memberikan perhatian yang luar biasa. Tetapi pada hari-hari itu, ketika Aisyah sakit, Rasulullah SAW bersikap dingin kepada beliau, kepada Aisyah. Bahkan ketika melewati kamar Aisyah, beliau hanya lewat saja, atau kadang-kadang hanya bertanya kepada Aisyah, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah lebih baik? Hanya itu saja. Jadi sikapnya sangat dingin Rasulullah SAW kepada Aisyah. Sebetulnya Aisyah sudah bertanya-tanya sejak saat itu, tetapi belum mengetahui sebetulnya ada apa. Barulah jawabannya diketahui setelah beliau mendapatkan informasi dari Ibunda Mistah dan juga ibunya. Akhirnya Aisyah meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah SAW mengizinkan. Selama berhari-hari Rasulullah SAW dilanda keresahan, ya, karena berita itu semakin menyudutkan beliau dan beliau harus bersikap bagaimana keputusan beliau, sikap beliau terhadap istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian pada waktu itu Rasulullah bertemu dengan beberapa orang sahabat, meminta pendapat dari mereka. Lalu di antara mereka ada Zaid bin Harithah, Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid menyampaikan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, pegang eratlah keluargamu. Sungguh aku tidak mendapati sesuatu apapun kecuali kebaikan pada diri Aisyah. Jadi Usamah bin Zaid ini tidak mempercayai berita yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Beliau yakin betul dengan kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi rupanya ada satu sudut pandang yang sedikit berbeda dari yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah bertemu dengan Ali dan kemudian meminta pendapatnya, maka Ali mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah, Allah tidak akan mempersempit kehidupanmu. Sesungguhnya banyak wanita lain selain Aisyah. Ali mengatakannya, banyak wanita lain selain Aisyah. Sungguh Allah tidak akan mempersempit kehidupanmu. Maka jika ingin mengetahui kebenarannya, tanyalah kepada pembantunya, pembantu Aisyah maksudnya, yang bernama Burairah. Maka kemudian Rasulullah memanggil Burairah dan menanyakan apa yang menjadi pandangan Burairah terhadap peristiwa ini. Dan Burairah semakin menguatkan bahwa sesungguhnya Aisyah tidak mungkin melakukan perbuatan keji itu. Ya, beberapa orang ada yang mengembangkan atau memanas-manasi pernyataan Ali bin Abi Thalib ini dengan mengatakan bahwa ini salah satu pernyataan yang di kemudian hari akan membuat hubungan antara Ali dan Aisyah itu menjadi renggang. Pada masa kekhalifahan Ali terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, yaitu perang Jamal. Ini perang antara menantu dan mertua sesungguhnya. Aisyah ini istrinya Rasulullah SAW, sedangkan Ali ini adalah menantunya Rasulullah yang menikahi Fatimah binti Muhammad. Ada yang mengatakan ini perang ini juga dilandasi dari pernyataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak akan mempersempit kehidupanmu, masih banyak wanita lain selain Aisyah. Dan rupanya perkataan Ali ini terdengar oleh Aisyah. Nah, makanya ada orang yang mengembangkan ya pernyataan Ali ini menjadi, mereka berpendapat menjadi salah satu alasan terjadinya perang Jamal antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi kita tidak begitu mempercayai hal ini. Tidak begitu mempercayai hal ini. Apa yang terjadi antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib pada masa itu ya memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik yang tengah terjadi di masa-masa itu yang memang sudah sangat rumit, sudah sangat kompleks persoalannya. Ya. Nah,
Sampai kemudian Rasulullah SAW naik mimbar, berpidato, menyampaikan kepada para sahabat pada waktu itu. Yang intinya Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang begitu teganya menyakiti keluarga Rasulullah SAW? Dan mereka semua pada waktu itu sebetulnya pada awalnya tidak ada yang berani menjawab, sampai kemudian ada Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah yang berbicara. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, jika ada di antara kabilah kami, yaitu kabilah Aus, yang ikut menyebarkan berita bohong itu, maka akan aku penggal kepalanya. Jika penyebar berita bohong itu ada dari kalangan Khazraj dan engkau mempersilahkan kami untuk memeranginya, maka akan kami perangi kabilah Khazraj itu. Ini kata Sa'ad bin Mu'ad. Lalu bangkitlah Sa'ad bin Ubadah. Kamu bohong, kata Sa'ad bin Ubadah. Kamu pasti tidak akan berani untuk memenggal anggota kabilahmu sendiri. Kemudian muncul lagi ada Usaid bin Hudayr. Tidak, kami pasti akan berani memenggal anggota kabilah kami sendiri jika memang dia menjadi bagian dari penyebar berita bohong itu. Akhirnya terjadi perselisihan di antara Aus dan Khazraj. Hampir saja terjadi perselisihan di antara mereka akibat berita bohong ini. Sampai kemudian Rasulullah SAW melerai perdebatan itu, dan kemudian situasi kembali menjadi lebih baik. Tapi lalu kemudian Rasulullah SAW pada akhirnya karena desakan dari tersebarnya berita bohong ini semakin kuat, akhirnya Rasulullah SAW langsung mendatangi Aisyah yang saat itu berada di rumah orang tuanya, di rumah Abu Bakar, untuk mengklarifikasi, untuk mentabayuni bagaimana sesungguhnya peristiwa yang terjadi. Kata Rasulullah SAW, wahai Aisyah, jika engkau betul-betul tidak melakukannya, sesungguhnya Allah akan membelamu. Tetapi jika kamu memang telah berbuat salah, maka memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima ampun. Nah, pernyataan ini ditangkap oleh Aisyah bahwa Rasulullah SAW telah meragukan dirinya. Maka kemudian Aisyah mengatakan, andaikan saya mengatakan yang sejujurnya, pasti engkau tidak akan mempercayaiku, kata Aisyah. Dan jika aku mengatakan apa yang ada dalam pikiranmu, maka sesungguhnya engkau akan mempercayaiku. Jadi kalau Aisyah berkata jujur, bagaimanapun saya berkata jujur, kata Aisyah, engkau pasti tidak akan percaya dengan apa yang saya katakan. Tetapi jika saya mengatakan apa yang sesuai dengan pikiran orang-orang, bahwa Aisyah melakukan perbuatan keji, pasti Anda wahai Rasulullah pasti akan mempercayainya. Jadi untuk apa lagi saya menjelaskan semuanya, kata Aisyah. Saya hanya akan mengatakan seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan Nabi Yusuf. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka bersabarlah yang baik, itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan. Ini yang dikatakan oleh Aisyah. Setelah itu Aisyah meninggalkan Rasulullah SAW di situ dan kemudian masuk ke dalam kamarnya dan menangis tanpa henti. Selama 2 hari berturut-turut Aisyah tidak berhenti menangis. Kalau dalam sejarah dikatakan sampai air matanya habis. Nah, Rasulullah SAW dengan jawaban Aisyah itu juga semakin menambah keresahannya. Aisyah tidak memberikan jawaban. Aisyah hanya mengatakan,
Bagaimanapun saya menyatakan kejujuran, menceritakan sejujur-sejujurnya, engkau tidak akan percaya. Dan jika saya menceritakan apa yang seperti dipikirkan orang lain, engkau akan percaya. Untuk apa lagi saya menceritakannya? Tetapi tidak lama kemudian, datanglah pembelaan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan turunnya surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Janganlah kalian kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian. Bahkan ia adalah baik bagi kalian. Tiap-tiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa pada waktu kalian mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian semua di dunia dan di akhirat, niscaya kalian ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kalian tentang berita bohong itu. Nah, ini adalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Melepaskan beliau dari tuduhan-tuduhan yang pada hari-hari itu tersebar di tengah-tengah masyarakat Madinah. Dan Allah juga pada ayat-ayat ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu, bahwa mereka akan ditimpa azab yang sangat besar sesuai dengan porsinya. Yang paling besar, yang paling gigih, yang paling bersungguh-sungguh menyebarkan berita bohong itu, dia yang akan mendapatkan bagian azab yang paling besar. Dan Allah juga memberikan peringatan kepada para sahabat, orang-orang mukmin pada waktu itu. Mengapa ketika pada saat itu mulai terdengar berita tentang perselingkuhan Aisyah itu, kenapa orang-orang mukmin itu tidak mencoba untuk bertabayun, dan kenapa orang-orang yang melakukan tuduhan terhadap Aisyah itu tidak bisa mendatangkan saksi? Dan untuk persoalan tuduhan perzinaan, saksinya harus ada 4 orang. Saksinya harus ada 4 orang. Dan 4 orang itu pun
harus menyaksikan perbuatan tersebut secara langsung, live gitu. Bahkan kalau digambarkan, para ulama fikih memberikan perumpamaan, harus seperti melihat orang yang sedang memasukkan ember timba ke dalam sumur. Ini perumpamaan. Mafhum ya? Perbuatan itu harus disaksikan secara jelas dan secara meyakinkan bahwa ada orang yang melakukan perzinahan. Tetapi selama tidak ada bukti seperti itu, tidak ada saksi yang bisa menjelaskannya, maka tuduhan perzinahan itu tidak sah. Dan ini sesungguhnya, kalau kemudian kita berbicara tentang persoalan had, persoalan hukuman terhadap pelaku zina, zina muhsan itu hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampai mati. Yang kadang-kadang ini membuat orang-orang merasa takut terhadap syariat. Ya. Padahal ini pemberlakuannya saja sebetulnya, untuk terjadinya pemberlakuan hukum had seperti ini sangat sulit sekali. Kenapa? Karena dari pembuktiannya saja harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau kurang dari itu, maka tuduhannya tidak bisa dibenarkan. Maka sesungguhnya Islam ini tidak menginginkan sebetulnya. Pada hakikatnya Islam ini tidak menginginkan ya terjadinya hukuman-hukuman terhadap pelaku-pelaku dosa itu. Dan itu juga tersirat pada sikap Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dirinya telah berzina, padahal dia sudah berkeluarga, sudah punya suami. Dan pada saat itu dia sudah mengandung hasil perzinaannya. Ya. Rasulullah SAW ketika didatangi perempuan ini, beliau memalingkan wajahnya. Seakan-akan dalam perasaan Rasulullah SAW itu, sebetulnya kamu jangan bilang, kamu tidak usah bilang, kamu bertobat saja gitu. Seakan-akan begitu. Rasanya Rasulullah tidak menginginkan mendengar adanya pengakuan seperti itu. Ya. Sampai kemudian Rasulullah akhirnya memberikan kesempatan sampai wanita itu melahirkan anaknya. Setelah itu, setelah anaknya lahir, beberapa bulan kemudian wanita ini datang lagi. Anak saya sudah lahir, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, susukan dia selama 2 tahun. Diminta untuk menyusukan bayinya. Setelah 2 tahun, perempuan ini datang lagi kepada Rasulullah SAW. Pada saat itu bayinya sudah memegang roti. Nah, artinya sudah makan makanan yang keras. Sudah tidak lagi menyusui. Sudah tidak lagi menyusui. Sudah disapi. Barulah saat itu kemudian eksekusi rajam dilakukan terhadap perempuan ini. Nah, ini sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak boleh sembarangan seseorang menuduh zina kepada orang lain sebelum dia melihat secara meyakinkan. Tidak hanya sekedar misalnya ada orang melihat seorang perempuan masuk ke dalam rumah, lalu kemudian ada laki-laki setelah itu masuk ke dalam rumah dan mereka berduaan di dalam rumah. Lalu kemudian kedua orang ini tuduh berzina. Sah tuduhannya? Meskipun ada 4 orang laki-laki di situ misalnya yang menjadi saksi, tidak sah. Kecuali sekali lagi orang itu melihat seperti ember masuk ke dalam sumur. Nah, ini kan juga membuktikannya sulit. Misalnya ada orang yang memang melihat perbuatan seperti itu, masa akan ngajak orang lain, lihat ini. Tuh, gitu. Lalu rame-rame nonton gitu, baru kemudian dijadikan sebagai sebuah tuduhan perbuatan zina. Paling kalaupun ada menyaksikan mungkin 1 orang atau 2 orang, tetapi itu tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai pembuktian di dalam tuduhan perbuatan zina. Artinya Islam sebetulnya mempersulit terjadinya eksekusi terhadap perbuatan seperti ini.
dan menghendaki agar orang-orang mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Nah, ketika ayat ini turun, maka Rasulullah SAW begitu sangat gembira, seakan-akan hilang semua beban-beban beliau yang selama berhari-hari telah menghimpit beliau. Beliau tertawa, lalu kemudian segera beliau menemui Aisyah di rumah orang tuanya dan menyampaikan ayat-ayat itu kepada Aisyah, kepada Abu Bakar, kepada ibunya Aisyah. Dan kemudian saat itu pula ibunda Aisyah, ibunya Aisyah mengatakan kepada Aisyah, apa yang kamu tunggu lagi? Ucapkanlah terima kasih kepada Rasulullah SAW. Ucapkanlah terima kasih kepada suamimu. Aisyah mengatakan, tidak, demi Allah, aku tidak akan berterima kasih selain kepada Allah yang telah menurunkan wahyu tentang kesucian. Jadi masih ada ganjalan hati ya, bagaimanapun ini persoalan perempuan yang tidak mendapatkan kepercayaan dari suaminya. Kata Aisyah, saya tidak akan berterima kasih kepada siapapun kecuali kepada Allah yang telah membelaku. Karena Aisyah merasa tidak dibela oleh Rasulullah. Dalam keadaan beliau mendapatkan tekanan, difitnah oleh banyak orang saat itu, Rasulullah SAW dalam keadaan tidak bersikap saat itu. Bahkan Aisyah merasa bahwa dirinya dicurigai oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan setelah itu kemudian Rasulullah SAW fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan orang-orang yang melakukan penyebaran berita bohong. Ya. Dan ada 3 orang yang mendapatkan hukuman had. Hukuman atas perbuatan mereka menyebarkan berita bohong itu berupa dicambuk sebanyak 80 kali. Ya. Ada 3 orang yang mendapatkan hukuman itu. Yang pertama adalah Hamnah binti Jahsh, perempuan ini. Kemudian Mistah bin Athathah, ini kerabatnya Aisyah sesungguhnya, kerabatnya Abu Bakar. Mistah bin Athathah, dan kemudian Hisan bin Thabit. 3 orang ini dihukum oleh Rasulullah SAW, didera 80 kali pukulan. Dan Abu Bakar ketika mengetahui di antara orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah Mistah bin Athathah, maka kemudian beliau bersikap yang tadinya beliau ini memberikan bantuan kepada Mistah karena Mistah ini adalah orang miskin, kerabat Abu Bakar yang miskin. Kebutuhannya banyak ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ketika Abu Bakar mengetahui Mistah ini termasuk orang yang menyebarkan berita bohong itu, beliau bersumpah untuk tidak lagi membantu keluarga Mistah bin Athathah, memutus bantuannya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur sikap Abu Bakar ini dengan diturunkannya surat An-Nur ayat yang ke-22. Wala ya'tari ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menghendaki agar Abu Bakar tetap bersikap seperti biasanya kepada keluarga Mistah, ya, membantunya, menolongnya, dan menanggung beban sebagian daripada kesulitan keluarga Mistah ini karena mereka adalah orang-orang miskin. Dan Allah meminta agar Abu Bakar memaafkan Mistah bin Athathah. Di antaranya, kenapa Mistah ini
juga masih dianggap menjadi orang yang memiliki kontribusi terhadap Islam karena beliau ini adalah veteran Badar. Beliau adalah orang yang ikut di dalam pertempuran Badar. Dan kita tahu orang-orang yang turut serta dalam pertempuran Badar itu mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, para sahabat itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling utama adalah sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Lalu tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang pernah ikut dalam perang Badar. Tingkatan yang ketiga, orang-orang yang pernah ikut dalam Bai'atur Ridwan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah para sahabat yang masuk Islam setelah terjadinya Fathu Mekah. Jadi veteran Badar itu memang seringkali mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka melakukan kesalahan, Allah akan meminta agar kaum muslimin memaafkan kesalahan mereka. Termasuk juga nanti dalam peristiwa Fathu Mekah, ya, terjadi juga kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang veteran Badar. Nanti insya Allah akan kita bahas. Tetapi kemudian Rasulullah SAW memaafkan, meskipun perbuatannya cukup berisiko bagi kaum muslimin, karena akan membocorkan rahasia rencana Rasulullah SAW untuk menaklukkan kota Mekah. Tetapi itu pun masih mendapatkan pengampunan dan maaf dari Rasulullah SAW. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, demikian pembahasan pada sore hari ini, melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan pada pekan yang lalu, yaitu berkaitan dengan hadis al-ifki. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran tentang untuk senantiasa tabayun terhadap peristiwa-peristiwa, berita-berita, apalagi berita yang belum jelas sumbernya. Kalau sekarang kita mengenal istilah hoax, gitu. Dan ini terjadi dan banyak sekali kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kita harus selektif memilih informasi, memilih berita. Tabayun kita harus lebih kuat, ya, apalagi berita itu datang dari orang-orang yang kita ketahui tidak memiliki keimanan yang kuat. Jelas harus ditabayun. Yang kedua, kita harus senantiasa husnudzon terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, baik tentang dirinya maupun keluarganya. Kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk mencintai ahlul bait, mencintai keluarganya, tidak hanya dirinya, tetapi juga keluarganya. Kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan senantiasa menyertakan keluarganya, wa ala alihi, dan juga keluarga beliau. Kita diminta oleh Rasulullah untuk mencintai keluarganya. Bagaimana mungkin ada orang yang kemudian membenci keluarga beliau, termasuk juga membenci Aisyah radhiyallahu anha. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan perang Jamal, misalnya, mengapa Aisyah melakukan serangan terhadap Ali dan seterusnya, ya, itu bukan bagian kita. Yang jelas bagian kita adalah bagaimana kita harus senantiasa tetap mencintai keluarga Rasulullah SAW. Baik, akan kita lanjutkan insyaallah pekan depan dengan bahasan mengenai perang Khandaq atau perang Ahzab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.